Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, hingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Sholawat serta salam tak pernah lupa kita junjung tinggi kepada baginda alamnya, yakni Habibana wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimatullah, takdir adalah keutamaan suatu peristiwa yang terjadi secara suka dan tidak, karena Allah telah memerintahkan manusia menjadikan masyarakat kelak. Ada dua jenis takdir. Yang pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom, sesuatu yang sudah ditetapkan Allah dan manusia pasti tidak akan bisa diwujudkannya. Contohnya kelahiran dan kematian. Manusia tidak akan pernah tahu kapan dia akan dilahirkan dan kapan dia akan mati. Semua sudah menjadi rahasia Allah dan semua sudah menjadi ketetapannya. Yang kedua, takdir mu'ala. Takdir mu'ala yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Contohnya, kemiskinan. Ketika seorang manusia ditakdirkan menjadi miskin, maka ia masih bisa merubah takdirnya, yaitu dengan cara bekerja keras, yakni bekerja keras agar tidak menjadi miskin seperti sebelum. Hadirin rahimatullah, sesungguhnya di antara pemberian Allah yang besar kepada seorang hambanya, yaitu ridho dengan ketentuan Allah. Ketika seorang hamba diberikan oleh Allah keridhoan untuk menerima berbagai macam takdir, maka dia adalah orang yang paling bahagia di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang yakin bahwasanya semua yang ditakdirkan itu adalah sebuah kebahagiaan bagi seorang hambanya, maka itu dia akan ridho dengan takdirnya. Allah Subhanahu wa taala ketika ia terima dengan takdirnya, maka ia akan menjadi orang yang paling sabar di dunia. Dia akan menjadi orang yang paling luas dadanya. Ketika ditimpa suatu musibah, dia akan bersabar karena dia ditimpa suatu yang menyenangkan hatinya, maka ia pun bersyukur hingga hal itu menjadi kebaikan untuk dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar dijadikan hatinya ridho dari menerima ketentuan-ketentuannya. Rasulullah SAW pernah berdoa, dan aku meminta kepada Engkau ya Allah ridho setelah ketentuan yang Engkau tentukan. Orang yang ridho dengan Engkau, yakin Allah Subhanahu wa taala, maka hati dilapangkannya. Besar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sodro, yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Quran Surat Al-Insyirah ayat 1. Hadirin rahimatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melapangkan dada Rasulullah, dan kelapangan dada itu akan menimbulkan berbagai masalah kebaikan dalam dirinya. Seorang yang lapang dadanya, dia akan menjadi hamba yang senantiasa ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadi hamba yang berbahagia hatinya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan ridho kita dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan takdir yang Allah diberikan pada kita, maka hati kita tidak akan menjadi sempit. Hadirin rahimatullah, orang yang beriman kepada takdir dan dia ridho kepada takdir yang telah Allah berikan kepadanya, maka hatinya akan menjadi benih. Dia tidak akan merasa kedengkian kepada siapapun ketika teman dari saudara diberi kenikmatannya. Oleh karena itu, Iman Ibnu Qasyah mengatakan, orang yang dengki kepada manusia hakikatnya dia kurang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada takdir Allah, dia akan selalu mengharap pahala darinya, karena sesungguhnya dia tahu dari yakin bahwa ketika dia beriman kepada takdir Allah akan diberi pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tin ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak akan terputus-putus. Quran Surat At-Tin ayat 6. Wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting bagi kita untuk ridho kepada takdir. Ridho rela menghadapi berbagai macam ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah yang telah diberikan kepada kita. Lalu bagaimana cara kita untuk mengimani ridho dan menerima takdir yang telah Allah berikan kepada kita? Pertama, kita wajib yakin bahwasanya Allah itu Maha Adil. Kedua, hendaknya seorang hamba mengimani bahwa semua takdir Allah itu ada hikmah-hikmahnya. Mengimani bahwasanya semua takdir ada hikmah-hikmahnya di belakangnya, karena sesungguhnya tidak mungkin berbuat tanpa ada hikmah-hikmahnya. Pasti semua yang Allah takdirkan di baliknya ada hikmah yang terkadang kita tidak mengetahui, dan juga seringkali kita tidak mengetahuinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita memandang sesuatu yang baik itu belum tentu baik di mata Allah. Atau sebaliknya, kita memandang sesuatu tidak baik untuk kita, tapi di mata Allah itu baik untuk kita. Maka dari itu, ketika seorang hamba yang
yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lebih dahulu daripada kita tentang kemasalahan dirinya sendiri. Seorang hamba akan ridho dengan ketentuan dan takdir Allah yang sudah tetapkan untuk dirinya. Dapat kita lihat di sekeliling kita, banyak sekali orang yang tidak bersyukur akan kenikmatan Allah yang sudah menetapkan takdir yang terbaik untuk kita. Contohnya saja, anak muda banyak sekali yang merasa insecure akan dirinya. Allah berfirman dalam Quran surat Atin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Maka dari itu, wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syukuri apa yang sudah menjadi ketetapan kita dan jalani segala proses nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sinani pergi ke sarangan, perginya sama Popeye. See you again as saya goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.